langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Setelah liburan cukup lama ya, berapa hari itu kita nggak ada kegiatan, seminggu full kita nggak ada KBM. Sekarang kita ketemu lagi. Insyaallah semangatnya baru, lebih termotivasi untuk belajar lagi. Apalagi kita akan segera masuk di pekan akhir semester. Udah lihat LPS bulan Oktober sampai Oktober? Sudah, Mister. Sudah. Gimana? Ada kendala? Ada masalah di penilaian dan sebagainya? Nggak ada ya? Alhamdulillah kayak gitu ya. Baik, sebelum kita jauh masuk di materi, kita cek dulu kehadirannya sebentar. Hari ini tanggal 2. Alhamdulillah tanggal 2 November, sudah masuk bulan November. Afifah Rahma. Afifah Sabrina. Hadir, Mister. Ahmad Faiz. Hadir, Mister. Aji. Andiva. Basma izin ya tadi ya. Berlian. Hadir, Mister. Dimas. Hadir, Mister. Dwi Cahya. Hadir, Mister. Edgar. Hadir. Edria. Parahatul. Hadir, Mister. Febrilian. Hadir. Elvindo. Hadir. Aditya. Hadir. Altaf. Hadir. Hajid. Hadir, Mister. Naufal. Hadir, Mister. Nada. Hadir, Mister. Nurhaliza. Izin, Mister. Oh, izin. Urus KTP itu ya. Parama. Hadir. Putri Anissa. Hadir, Mister. Ramanda. Hadir, Mister. Rizky Faiz. Hadir, Mister. Saifullah. Hadir. Salma. Laptopnya error, Mister. Oke. Salman. Hadir, Mister. Oke. Alhamdulillah kita nunggu beberapa ya yang belum gabung. Untuk Aji sudah gabung Aji. Sudah, Mister. Maaf telat, Mister. Oke. Andiva. Sudah, Mister. Oke, siap. Baik, insya Allah hari ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu ya, masih di bab hidrokarbon. Kita lanjutkan di turunan alkana ketiga dan keempat, insya Allah untuk hari ini. Terakhir kita sudah sampai di sini, yaitu reaksi pembedaan alkohol dan eter. Insya Allah anak-anak sudah bisa membedakan kalau alkohol itu bisa bereaksi dengan natrium, tapi kalau eter tidak dan sebagainya. Ini adalah akhir dari alkohol dan eter. Namun sebelum masuk di aldehid keton, apakah ada pertanyaan terkait dengan cara memberi nama golongan alkohol eter dulu? Yang tugas kemarin. Enggak? Oke, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti kita sekarang melanjutkan di golongan ketiga dan keempat, yaitu golongan aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu juga memiliki rumus molekul yang sama dengan seperti alkohol eter kemarin ya. Kalau alkohol eter kan satu gandengan. Kalau yang aldehid dan keton ini juga satu gandengan. Nah, untuk rumus umumnya, dulu sudah kita sampaikan bahwa untuk alkohol dan eter adalah CnH2n plus 2O. Kalau di sini CnH2nO. Berarti kalau C-nya ada 1, 2, 3, ada 3, hidrogennya pasti 2 kali 3, yaitu sebanyak 6, dan ditambah dengan 1 atom O. Kayak alkohol dan eter juga, untuk memberi nama ada 2, ada tata nama Iopak dan tata nama trivial. Namun yang harus anak-anak kuasai adalah tata nama IUPAC yang berlaku secara internasional. Nah,
untuk memberi nama golongan aldehid itu diakhiri dengan kata ini. Kata anal di akhirnya ya. Kalau alkana kan akhirannya ana, nggak ada L-nya. Tapi kalau aldehid ditambah L menjadi anal. Mudah sekali. Misalnya C-nya ada 3. Kalau C-nya 3 namanya kan propana sebagai alkana. Kalau sebagai aldehid menjadi propanal. Dan cirinya ini selalu C nomor 1. Nggak pernah berubah. Jadi tidak ada istilah 2 propanal, 3 propanal itu nggak ada. Karena ikatan COH ini selalu di nomor 1. Begitu. Berarti kalau ada cabang, cabangnya pasti tidak mungkin di nomor 1, pasti nomor 2 dan sebagainya. Karena ini pasti nomor 1-nya. Kalau nama trivial itu digunakan dari tempat dia ditemukan. Turunan senyawanya. Lah, propionaldehid ini ditemukan dari asam propionat itu. Saya lupa asal usulnya. Dari buah apa gitu loh ya. Sehingga dikasih nama propionat, diturunkan menjadi propionaldehida gitu. Nah, anak-anak nggak usah menguasai yang tata nama lazim, cukup yang ayupak aja. Nah, contoh lebih lanjut yang ini, misalkan C-nya lebih kita perpanjang, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan ada cabang di nomor 3. Ini harus nomor 1, ini nggak boleh diubah. Ini wajib nomor 1 ya. Ini ada cabang di nomor 3, berarti namanya 3-metil pentanal. Ya, sama kayak alkana itu beri namanya sama persis, cuma akhirannya membedakan. Gampang sekali. Nah, ambil Kak. Kalau cabangnya lebih dari 1 juga sama. Misalkan ini rantai utamanya ada 5. 5 atau 6 sih? Oh, 6. 6 turun ya ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Ini ada metil di nomor 2, juga ada metil di nomor 4. Sehingga namanya menjadi 24 dimetil heksanal. Yang bawah juga sama. Ini juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada metil, di sini ada metil, di sini ada metil. Cuma di sini ada cabang lain, yaitu 2, yaitu etil. Sehingga yang disebut dulu adalah etil. Karena E dan M itu lebih dulu yang huruf E. Etilnya di nomor 3, metilnya di nomor 2, 2, 5. Karena ada 3, diawali dengan kata tri. Gampang sekali. Ya, trimetil heksanal. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tata nama aldehid, anak-anak. Kalau saya paham alkana, ini akan sangat mudah memahaminya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Alhamdulillah. Karena sangat mudah. Nah, kalau ini enggak ada pertanyaan, kita lanjut yang di sini. Yaitu golongan yang keempat, disebut sebagai golongan alkanon atau keton. Kalau yang kita gunakan adalah nama ayupak, berarti menggunakan istilah alkanon. Kalau trivial berarti menggunakan nama keton. Ayupak pasti diakhiri dengan kata anon. Dari kata ana dalam alkana diganti dengan anon sebagai golongan alkanonnya. Nah, sedangkan angka 2 ini menunjukkan posisi ikatan CO. Disebut sebagai gus karbonil ini, CO. Nah, kalau aldehid, CO-nya mesti di ujung. Kalau keton nggak boleh di ujung. Setidaknya di nomor 2. Ini C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang nomor 1 adalah yang terdekat dengan CO karbonil. Berarti ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Karena ini di nomor 2, dikasih nomor 2. Kenapa butanon? Karena rantai utamanya adalah 4, dari kata butana, ananya diganti dengan anon menjadi butanon. Simpel ya? Muri namanya ya. Nah, cuma kalau di Indonesia, yang di dalam perdagangan sering digunakan nama ininya, nama trivialnya. Kayak aseton dan sebagainya itu nama trivial sebenarnya, bukan nama ayupak. Nah, kalau untuk memberi nama trivial, ini sebagai rantai utama, CO-nya ini. Ini namanya keton. Ini alkil, ini juga alkil. Ini ketonnya. Berarti memberi nama, ini terakhir. Alkil disebut dulu. Sesuai dengan urutan abjad. Ini C-nya 1 berarti metil. Ini C-nya 2 berarti etil. Yang disebut yang 2 dulu. Etil, metil, keton. Nah, gitu nyebutnya. Kalau sebagai tata nama trivial. Dan anak nggak usah lah. Nggak usah memikirkan yang ini. Karena
aturannya lebih banyak. Lebih simpel menggunakan yang tata nama IUPAC. Ini yang nggak ada cabang. Bagaimana kalau strukturnya ada cabang? Ya tinggal ngikuti aja. Ini nggak ada cabang ya. Rantainya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketonnya di nomor 2, berarti namanya 2 heksanon. Kalau ini 6 juga, cuma rangkapnya di nomor 3, namanya menjadi 3 heksanon. Kalau ada rangkap, nah sekarang ini nggak ada rangkapnya sebenarnya, salah kemarin saya buatnya. Ini satu garis. Ini C-nya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada cabang, di sini ada CO. Nah, kalau ada CO dan cabang, yang mendapatkan nomor terkecil adalah yang punya CO-nya anak-anak ya. Kalau dari kiri, CO-nya dapat nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Dapat nomor 4. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Sehingga penomorannya wajib dari sebelah kiri. Ini dianggap sebagai cabang, ini juga cabang. Di nomor 5, ada metil, karena 2 diberi awalan di, nomornya sama, berarti ya ini di nomor 5, di nomor 5, di metil. Lah ketonnya di nomor berapa? Di nomor 3. Rantainya ada 6. Berarti heksa. Diakhiri dengan kata anon. Berarti menjadi 3 heksanon. Nah, gitu. Mudah sekali untuk memberi namanya. Ada pertanyaan untuk pemberian nama 2 golongan ini? Alhamdulillah, luar biasa. Keren. Nah, kalau tidak, ya identik dengan alkohol eter, kita juga mengenal istilah isomer. Ada isomer struktur, ada isomer sebentar. Ada isomer struktur, ada isomer posisi, juga ada isomer gugus fungsi. Yang kita tekankan adalah isomer gugus fungsi, karena aldehid dan keton memiliki rumus molekul yang sama, tapi kalau digambar bisa sebagai aldehid, bisa sebagai keton. Ini kita sebagai isomer gugus fungsi. Misalnya ini, kita punya karbon sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita gambar sebagai aldehid, kita ketemunya ada 4 gambar. Yang ini yang 1 gambar belum buat. Ini gambar pertama, 5 sebagai pentanal. Sekarang dipotong 1 C-nya, dijadikan cabang. Gitu ya. Rantai karbonnya tinggal 4, berarti dia butanal. Metilnya ditaruh di sini menjadi 2 metil butanal. Ini metilnya digeser ke sini. Berarti namanya 3 metil butanal. Gambar yang terakhir ini bisa dibuat anak-anak dari sini. Ini kan 1, 2, 3, 4. Yang ini dipotong. Terus ditaruh di sini. Berarti rantai utamanya 1, 2, 3, cabangnya 2. 1 di atas, 1 di bawah. Namanya adalah 2,2 dimetil propanal. Jadinya gitu. Jadi untuk C5H10O, aldehid yang bisa dibentuk ada 4 gambar. Bagaimana dengan keton? Ini keton yang pertama. Rangkapnya di nomor 2. Namanya 2 pentanon. Ini di nomor 3. Namanya 3 pentanon. Ini dikasih cabang 1. Berarti namanya 3 metil 2 butanon. Ada gambar lagi nggak bisa dibentuk? Ternyata nggak ada. Berarti sebagai aldehid ketemunya 4 gambar. Kalau sebagai keton ketemunya 3 gambar. Itu namanya isomer gugus fungsi. Simpel ya? Kalau, nah ini tinggal 10 menit. Berarti nggak sampai 40 menit Zoom saya anak-anak. Cuma 30 menit sekarang. Kalau ini dan ini dikenal sebagai isomer rangka, nomor 1, 2. Kalau ini dan ini disebut sebagai isomer posisi. Karena posisi cabangnya berbeda. Ini di nomor 2, ini di nomor 3. Ini dan ini dikenal sebagai isomer posisi. Kalau ini dan ini disebut sebagai isomer rangka. Karena posisinya di nomor 2. Ini rangkanya lurus, ini rangkanya bercabang. Tapi kalau ini dan ini disebut sebagai pasangan isomer gugus fungsi. Nyebutnya gitu. Nah, simpel ya? Insyaallah nggak ada masalah. Terus yang terakhir adalah ini, yaitu cara membedakan aldehid dan keton. Untuk aldehid itu
kegunaannya lebih banyak karena penyusun di dalam karbohidrat itu kebanyakan adalah yang memiliki rantai aldehid. Hanya sedikit yang memiliki rantai keton gitu ya. Nah, untuk membedakannya ada dua reagen yang digunakan, yaitu Fehling dan Tollens. Fehling itu tembaga, kalau Tollens itu perak. Jadi membedakannya bisa menggunakan tembaga, bisa menggunakan perak. Kalau aldehid bisa bereaksi dengan keduanya, tapi kalau keton tidak bereaksi dengan keduanya. Nah, reaksinya seperti apa? Seperti ini reaksinya. Aldehid itu ini, CHO. Kalau temu Fehling itu rumus kimianya CuO, tembaga 2 oksida. Kalau dibakar, dipanaskan, aldehid, dipanaskan dicampur dengan Fehling. Anak pernah lakukan di biologi kalau nggak salah di kelas 11 ya, yang uji bahan makanan itu loh. Pakai Fehling A, Fehling B kalau di biologi. Kalau di kimia, biasanya digunakan dalam Fehling A. Fehling B itu jarang digunakan. Nah, Fehling A itu isinya CuO. Kalau dioksidasi, ini redoks sebenarnya, reaksinya redoks. Aldehidnya dioksidasi menjadi asam karboksilat, akan terasa perbedaan bau kalau kita uji di lab sebenarnya. Dan ini ciri utamanya, yaitu terbentuk endapan merah dari tembaga 1 oksida. Kalau ada bahan makanan, diuji dengan Fehling, ada endapan merah bata, berarti memiliki gugus aldehid. Itu kalau di biologi. Bagaimana kalau keton? Kalau keton nggak ada, jadi nggak bereaksi. Keton ketemu CO nggak bereaksi, nggak ada perubahan sama sekali. Begitu. Begitu juga kalau kita menggunakan Tollens. Tollens itu menggunakan perak. Lah ini di sekolah nggak mungkin kita melakukan karena reagen perak itu mahal sekali. 1 gram bisa sampai 50.000 kemarin, perak nitrat. Jadi saya nggak pernah beli, terlalu mahal. Nah, perak nitrat dicampur dengan amonia, membentuk reagen Tollens, rumusnya Ag2O. Kalau ketemu dengan aldehid, aldehidnya dioksidasi menjadi ini. Menjadi asam karboksilat dan menyisakan cermin perak. Nah ini kalau kita praktikum bagus hasilnya anak ya. Tabung reaksi, permukaan dalamnya itu langsung terlapisi oleh lapisan perak. Lapisan perak itu kalau anak-anak punya cermin-cermin yang kuno, di bagian belakangnya itu kan ada lapisan gelap itu ya. Lapisan gelapnya yang agak mengkilat, nah itu perak. Jadi kita mendapatkan lapisan di tabung persis kayak gitu. Dan bagus sekali percobaannya. Cuma untuk melakukan ini sangat mahal. Kita nggak bisa melakukan di sekolah. Kalau anak mau tahu kayak apa cermin perak, nanti bisa browsing di internet. Hasilnya kayak apa eksperimennya. Gitu ya. Nah, hanya ini untuk pertemuan ini anak-anak kita perkuat di aldehid dan keton aja. Yang prioritas adalah bagaimana cara memberi nama. Nah, untuk penugasannya mirip dengan yang kemarin ya. Jadi saya berikan rumus kimianya. Anak-anak buat strukturnya sebagai aldehid, sebagai keton. Kemudian masing-masing struktur yang dibuat harus diberi nama. Jadi anak langsung belajar 3 hal di situ. Belajar membuat struktur, belajar mencari isomer, sekaligus belajar mencari nama. Jadi dalam 1 kali kegiatan sudah dapat 3 materinya. Oke? Cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada berarti untuk hari ini cukup. Sebentar lagi akan saya upload tugasnya. Tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Persiapkan diri dengan baik menjelang PAS karena organik ini belum masuk PAS. Terakhir hanya sampai di korosi aja yang PAS. Yang ini nggak masuk di PAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.